Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Oke, welcome back to my best ever channel Fana TV. Ketemu lagi dengan saya ya, Fajrul Fala, biasa di channel kita tercinta Fana TV. Gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang ada suatu apapun yang bisa menghambat teman-teman dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kali ini cuy, kita akan belajar tentang sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di judul kita sematkan ya 3 hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Nabi. Jadi kita akan bahas kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebelumnya teman-teman pasti tahu ya, Nabi Nuh itu adalah seorang rasul kedua yang Allah utus kepada umat manusia. Yang pada saat itu memang manusia sudah melakukan ritual penyembahan terhadap berhala. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk menyadarkan mereka. Dan teman-teman pasti tahu berapa lamanya ya, kira-kira 9 abad. Sangat lama sekali ya. Sangat lama sekali untuk ukuran seorang dai untuk berdakwah di tempat dakwah. 950 tahun. Itulah yang membuat Nabi Nuh itu termasuk orang yang dikatakan sebagai rasul yang sabar dalam menghadapi ulah dari kaumnya. Ya, oke, tanpa berbasa-basi, ada 3 hal yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mengazab mereka, cuy, karena ulah mereka sendiri. Nah, apa sajakah ulah mereka? Kenapa mereka sampai diazab? Kita akan bahas sekarang. Oke, let's check it out. Oke ya. Eh, Hal yang pertama yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap kaum Nabi Nuh adalah kaum Nabi Nuh ketika didakwahi oleh Nabi Nuh itu bukannya mendekat, tapi malah lari. Nah, itu yang pertama. Nabi Nuh itu curhat sama Allah Subhanahu wa taala, kalau teman-teman lihat di surat Nuh ya. Hai Tuhanku, saya sudah berdakwah kepada mereka siang dan malam, tapi mereka tidak mendekat kepadaku, tapi justru malah mereka lari. Larinya mereka itu dengan memalingkan muka mereka dan juga menutupi telinga mereka. Entah ini bahasa kiasan atau mungkin memang benar-benar terjadi pada saat itu. Jadi intinya mereka itu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi. Mereka lari dari suatu kebenaran. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, hal yang mereka lakukan adalah mereka menyombongkan diri. Bukan jadi rahasia lagi kalau orang yang berkuasa atau orang memiliki tingkat derajat yang tinggi di antara kalangan masyarakat, pasti mereka akan merasa lebih sedikit tinggi daripada masyarakat yang lainnya. Nah, begitu juga yang terjadi di masa Nabi Nuh. Masyarakat yang didakwai Nabi Nuh yang biasanya itu menentang Nabi Nuh, tidak lari dari Nabi Nuh, itu adalah masyarakat-masyarakat yang punya ekonomi yang tinggi. Jadi ibaratnya orang yang paling kaya di situ, dan juga orang yang memiliki keturunan yang terhormat, malah seperti itu, cuy. Dan malah pengikutnya Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang miskin sebenarnya. Ya, bisa dikatakan lebih banyak orang miskin daripada orang kaya mengikuti yang mengikuti Nabi Nuh. Nah, itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kenapa? Mereka merasa diri mereka itu, alah, ente itu siapa? Ya, saya tidak mau mengikuti ente, ya. Karena ente bukan dari golongan orang kaya. Nah, seperti itu, mereka menyombongkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, hal yang ketiga yang membuat mereka Allah Subhanahu wa taala marah itu adalah mereka berbuat makar, ya. Makar untuk
membunuh Nabi Nuh, cuy. Bayangkan saja. Jadi setelah 950 tahun didakwahi, mereka tidak mempan didakwahi, maka mereka berencana untuk membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, inilah yang terakhir yang akhirnya membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada mereka. Nah, teman-teman, itulah 3 hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam itu sendiri. So, jadi buat kita umat Islam itu adalah suatu hal yang wajib kita pahami atau wajib kita itu pelajari. Dengan hal tersebut, kita itu bisa menjadikan pengalaman orang-orang terdahulu itu adalah sebuah pelajaran yang mungkin jika itu adalah satu yang buruk, maka wajib kita jauhi. Tapi jika itu adalah satu yang baik, maka wajib kita itu semaksimal mungkin usaha kita itu melakukan hal tersebut. Nah, teman-teman ya, baru-baru ini juga ada kasus ya tentang penusukan Syekh Ali Jaber gitu kan. Itu terjadi di depan umum, coba teman-teman. Jadi memang sesuatu yang seharusnya kita itu berusaha untuk jauhi kok malah didekati dan malah dilakukan oleh orang ya. Mungkin orang tersebut katanya si Islam, tapi kenapa terjadi kriminalisasi ulama? Apakah hal itu termasuk hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka? Itu mungkin bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nilai sendiri bagaimana keadaan umat sekarang itu, umat Islam terutama ya. Keadaannya entah seperti apa, teman-teman bisa lihat sendiri. Apakah itu sudah bisa termasuk menjadi kriteria yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada kita? So, teman-teman bisa nilai sendiri dan berusaha untuk memberikan dakwah ya, memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut ya. Karena apa? Jika melakukan hal tersebut mungkin saja Allah Subhanahu wa taala bisa murka terhadap kita ya. Jadi berhati-hatilah dengannya yang sudah terjadi di masa lalu, yaitu ketika di masa Nabi Nuh alaihissalam. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa melanjutkan dakwahnya bagi yang selalu berdakwah, dan bagi yang mungkin belum berdakwah bisa mengetahui tentang hal ini, dan jika perlu di-share silakan. Nah, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat, terutama buat kami sendiri yang menyampaikan. Saya Fadil Balah, penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sih.